Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah karomah kesaktian Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha, yang dikala itu menjadi mayoritas di Pulau Jawa. Kesembilan wali ini memakai cara yang beragam dalam menyebarkan agama Islam agar diterima oleh masyarakat. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saro. Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti dan terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga Tanah Jawa. Sunan Ngudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, mereka dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Raden Umar Said juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal akan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi, serta merupakan guru dari Umar Said dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah, di mana adik seperguruannya menculik Dewi Roroyono yang kemudian menyerang dan mengerahkan Aji Pamungkas kepada Raden Umar Said. Namun hal itu justru menjadi serangan berbalik dan mengenai Kapa hingga ia tewas. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antaranya adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual memandikan hujan tersebut bernama Guyang Cekatak atau memandikan palana kuda dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Di sini pelana kuda dicuci dan kemudian dipercikan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing, dan dawet. Dalam menyampaikan dakwahnya, Raden Umar Said banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan agama Islam. Namun, beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di Desa Colo, yaitu salah satu desa ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus, dan Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi
750 meter untuk berdakwah. Raden Umar Said lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut topong li, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat, sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang diberikan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Muria menerapkan beberapa metode. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dakwah bil hikmah. Perjalanan dakwah Raden Umar Said tidaklah mudah. Meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat, kebanyakan penduduk di gunung masih menganut kepercayaan turun-menurun yang kental dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Kedua, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Seperti Sunan yang lain, Raden Umar Said masih mempertahankan musik daerah seperti gamelan dalam mengajarkan agama Islam. Beliau tidak mengubah adat yang ada, namun justru memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Ketiga, yaitu menciptakan beberapa tembang Jawa. Selain mempertahankan tembang Jawa, beliau juga menciptakan tembang Jawa yang berisi ajaran Islam di dalamnya. Demikianlah kisah mengenai beberapa kesaktian atau keistimewaan Sunan Muria. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah para wali yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.